Para hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini saya mau menyampaikan salam dari beliau, guru kita Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi dari kota Solo, yang mohon maaf beliau malam hari ini tidak bisa hadir tengah-tengah kita. Yang pertama dikarenakan putri beliau lagi dalam keadaan sakit, jadi beliau tidak bisa meninggal karena harus menemani putri yang lagi sakit. Oleh karena itu beliau menitipkan salam kepada seluruh yang hadir, juga kepada tuan rumah, juga kepada seluruh panitia dan masyarakat Desa Bendar dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah walaupun secara zahir beliau tidak hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan barokah ilmu beliau terus menyertai hidup kita, terus memberikan keberkahan kepada kita, sehingga kita menjadi murid-murid, menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi para pecinta yang berkualitas, yang mempunyai kebanggaan dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Kita doakan di majlis yang mulia ini semoga putra dan putri beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diberikan kesembuhan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini, kita meyakini bahwa kumpulnya kita tidak akan sia-sia, hadirnya kita tidak sia-sia. Kita yakin semuanya yang hadir, apapun niatnya, terkhusus niat yang baik-baik, berangkat dari rumah ke tempat ini, semuanya tercatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengorbankan tenaganya untuk suksesnya acara kita malam hari ini, diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan pikirannya, semua jerih payahnya untuk suksesnya acara kita malam hari ini dan berusaha untuk hadir di tengah-tengah kita malam hari ini, kita yakin insyaallah orang-orang tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya yang soleh dan solehah, rezekinya halalan thayyibah dan berkah, dan insyaallah selalu dijauhkan dari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini masih dalam suasana bulan Syawal, Lebaran. Sudah sepantasnya kita satu sama lain, yang kemarin kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kita mengambil hasilnya dari puasa Ramadan. Selama 1 bulan penuh kita dididik untuk sabar. Selama 1 bulan penuh kita dididik untuk mengalah. Selama 1 bulan penuh kita dididik untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 1 bulan penuh kita disuruh melakukan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita dididik. Untuk apa? Untuk modal hidup kita selama 11 bulan ke depan. Mulai dari bulan Syawal sampai ketemu bulan Sya'ban tahun yang akan datang. Kita ngambil apa? Kita ngambil pelajaran dari bulan suci Ramadan. Kalau ada orang berpuasa bulan suci Ramadan kemarin selama sebulan penuh, dia keluar dari bulan suci Ramadan di bulan Syawal, ibadahnya masih amburadul, akhlaknya masih enggak bagus, budi pekertinya masih jelek, sering ninggal sholat, masih suka maksiat, masih suka sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti puasanya selama sebulan kemarin tidak sukses.
Maka dikatakan banyak orang berpuasa itu karena tidak mengikuti caranya Nabi, tidak mengikuti caranya para guru, tidak mengikuti caranya ulama. Maka orang yang puasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja, enggak mendapatkan hikmah dari bulan suci Ramadan yang kita jalankan. Harusnya mesti nih jenengan kalian kula selama sebulan kemarin kita sudah dididik nek ulan poso niku minimal orang mau bermaksiat roto isin, gimana? Yang tadinya di luar bulan Ramadan maksiatnya terang-terangan, di bulan suci Ramadan roto ngumpet-ngumpet sithik. Kenapa? Karena hatinya masih ada iman kepada Allah. Walaupun dia enggak puasa, tapi dia ngerti kalau bulan suci Ramadan ini adalah bulan sucinya umat Islam. Dia tahu kalau bulan suci Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Dia tahu kalau bulan suci Ramadan ini Allah menggandakan pahala ibadahnya umatnya Nabi Muhammad. Mangkane ono wong maksiat seperti apa di bulan suci Ramadan isi rodoi isin. Kenapa? Karena dia tahu kemuliaan bulan suci Ramadan. Cuman apa? Cuman kalah dengan hawa nafsunya. Kalah dengan hawa nafsunya, dia meninggalkan puasa, dia enggak ikut taraweh, dia enggak ikut tadarus Quran, dia tidak berbuat yang baik. Kenapa? Karena dia masih belum bisa mengalahkan nafsunya. Kok ngeten, Beb? Nggih. Karena kalau bulan suci Ramadan iblis prei, setan prei, ora ganggu menungso. Berarti aja nyalahke setan terus. Sampeyan iki kok ora sekolah kenapa? Saya tergoda setan. Gayamu kan ngono kuwi. Tapi kalau di bulan suci Ramadan enggak ada alasan lagi menyalahkan setan. Dan ibadah di bulan suci Ramadan itu ibadah yang istimewa. Jenengan kalau ibadah yang lain iso ngapusi menungso liyane iso. Tapi nek poso, walaupun jenengan ora poso, ngomong karo tonggone poso, tonggone percaya. Tapi Allah tetap tahu kalau Anda enggak puasa. Anda keluar dari rumah ke warung, minum kopi jam 1 siang, minum es teh jam 2 awan, terus bali tekan omah takoki karo ibuke, "Le poso apa ora, Le?" "Alhamdulillah, Bu, poso." Ibuke percaya. Tapi ketahui Allah pirsa. Ora iso sampean ngapusi. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan itu orang yang sanggup menjalankan ibadah bulan suci Ramadan adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Makanya hawa nafsu itu lebih berat kita taklukkan daripada mengalahkan godaan syaitan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad niku begitu pulang dari perang Badar itu banyak sahabatnya Nabi yang meninggal, banyak ulama, banyak sahabatnya Nabi yang menjadi syahid di medan perang. Nabi Muhammad pulang, lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada seluruh umatnya, kepada sahabat, "Alhamdulillah kita baru saja pulang dari peperangan kecil, perang sing cilik, padahal banyak yang meninggal." Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini banyak saudara-saudara teman-teman kita yang menjadi syahid, menjadi syuhada, meninggal di medan peperangan. Kamu katakan ini perang kecil." "Ini kecil perang Badar ini." "Masih ada perang yang lebih besar ya Rasulullah?" "Ada." "Napa niku?" "Perang melawan hawa nafsumu sendiri." Jadi dikatakan oleh Nabi, perang Badar yang umat Islam zaman itu menghadapi kaum musyrikin, kaum munafikin yang banyak, yang ribuan, kata Nabi Muhammad itu masih kecil. Enggak ada apa-apanya dengan perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu jenengan itu. Lah bulan puasa mendidik kita mengalahkan hawa nafsu kita. Kita di rumah, jenengan tenggrione jenengan, buka magic chair, ada nasi. Ke dapur ada daging, ada ikan laut, ada tempe. Tapi Anda harus mengalahkan egoismu, harus mengalahkan nafsumu demi aturannya Allah. Enggak boleh dimakan walaupun halal. Kenapa? Belum maghrib. Nggih mboten? Ujian ini. Iki harus dilampahi, harus dilakoni. Nyuwun sewu begitu juga yang punya istri, walaupun halal, jam 12 siang, jam 1 siang, pingin kumpul, nggak bisa, walaupun halal. Tunggu, kapan? Nanti maghrib. Ya langsung maghrib langsung, ojo. Enggak, bengi-bengi. Kenapa itu tandanya? Artinya walaupun ini hakmu, walaupun ini diperbolehkan, walaupun ini milikmu, kamu terikat dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia
adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah hasilnya bulan suci Ramadan kemarin, ayo diterapkan di 11 bulan ke depan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, nanti bulan Muharram, bulan-bulan yang lain, sampai bulan Rabiul Awal, sampai ketemu lagi bulan Sya'ban yang akan datang. Terapkan itu. Kalau Anda berhasil menerapkan seperti itu, insya Allah kita menjadi manusia yang sukses dunia dan akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Memang angel, memang yang paling susah itu kalau kita mengalahkan hawa nafsu kita. Kados pengajian ngeten niki enggak sedikit jenengan hadir dari rumah niatnya sae, niatnya api, niatnya sergep. Begitu nyampe di sini masih harus perang dengan hawa nafsunya. Kenapa? HP-mu gitu. Kadang saya ngarep sholawatan, saya nang mburi kono, panggungnya nang kene, lungguhe ngadep rono. Ngono apa? HP-nan karo pacare. Ya nah ya wong. Ono sing ngono. Wong teko kabeh ya sampean kuwi. Lawanan dilawan. Hawa nafsu kita dilawan, kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Maka dikatakan oleh beberapa ulama mengatakan, kalau kita ingin sukses urusan hidup kita di dunia, maka kamu harus bertolak belakang dengan nafsumu. Nek nafsu jenengan pingin tidur, jenengan melek. Nafsu jenengan ngajak makan, jenengan jangan makan. Nek iso sukses. Godaan setan, godaan iblis, godaan ini ringan. Yang lebih berat godaan hawa nafsu. Apa itu? Hah? Wong wedok, ojo nyalahke wong wedok, ora ana wong wedok, ora ana kowe. Kowe iki lahir teko wong wedok. Hah? Ora, aku seneng karo wong wedok. Hoi. Caranya wong lanang, godaan saya perempuan, Beb. Robene modelnya jomblo iki modelnya. Sampeyan jomblo. Wis nikah. Tereng. Pantos. Coba sampean wis nikah orang ngomong wedok ora. Nggak ada. Yang menjadi godaan terbesar adalah diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengontrol hidup kita arahkan kemana hidup kita, itu semua tergantung diri kita sendiri. Nah, yang kedua, malam hari ini beliau menghadirkan kita semua bersolawat dalam rangka ikhtiar, memohon kepada Allah dan Rasulullah SAW agar putranya yang di khitan ini menjadi anak yang soleh, mendoakan putranya berkah solawat, berkah kehadiran para habaib, para kiai, para ulama jenengan sedaya sami-sami ndonga teng Gusti Allah, mudah-mudahan putra beliau dan putra putri kita semuanya berkat bacaan solawat ini, berkat perkumpulan mulia ini menjadi anak-anak yang ahli Al-Quran, menjadi anak yang ahli mencintai Rasulullah, anak-anak yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, anak-anak yang mencintai ulamanya Nabi Muhammad, anak-anak yang mencintai umatnya Nabi Muhammad, dan insya Allah menjadi anak-anak yang tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi keluarga kita semua tidak termasuk orang-orang yang ahli narkoba. Anak-anak kita tidak suka narkoba, tidak suka kekerasan, tidak suka yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Berkat selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niki sudah sering kita hadir di majelis selawat seperti ini. Kula mawon ngisi teng Bendar niki sudah berapa tahun saya nggak tahu. Dari tahun berapa saya, yang penting sudah bertahun-tahun saya sudah ngisi di Bendar ini, udah lama. Dan hasilnya malam hari ini Bendar istimewa, luar biasa. Tepuk tangan buat masyarakat Bendar. Ki sing ora gelem tepuk tangan, ojo ngundang aku kowe. Ayo tepuk tangan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya kita yakin husnudzon bahwa masyarakat Desa Bendar Juwono niki semakin lama imannya semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mahabbahnya kepada Rasulullah juga semakin baik berkat seringnya pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ngeten, saya nggak mau panjang lebar,
Karena malam hari ini harusnya yang ceramah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Saya nggak mau ceramah, cuman mau ngobrol-ngobrol aja. Semoga apa yang saya obrolkan ini bermanfaat. Semoga apa yang saya omongkan ini insya Allah bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu orang mulia yang namanya As-Sibli. Beliau itu mengatakan, saya telah berkhidmah kepada ulama-ulama, jumlahnya kurang lebih 40 ulama, dan saya telah mengkaji kurang lebih 4.000 hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sing matur sanes kula niki As-Sibli niki. Lalu beliau mengatakan, dari 4.000 hadis itu cukup satu hadis saja sudah membuat saya insya Allah diselamatkan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek saged ngamalaken. Apa di antara isi hadisnya itu? Hadisnya begini. Terjemahan mawon. Berak kesuwen. Yang pertama, berbuatlah untuk duniamu seukuran hidupmu di dunia. Paham betul? Hadis itu mengatakan berbuatlah, artinya bekerjalah untuk duniamu, cari harta di dunia seukuran hidupmu di dunia. Jenengan kalian kula urip nang dunya pinten tahun? Kira-kira 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Purun jenengan umur 100. Ora sampai. Kowe pesimis temen kowe mulai mau. Ketoke kowe putus asa uripmu ki mulai mau. Hah? Tak dongake kowe ndang nikah bali saka kene lah. Insyaallah. Modelnya pesimis terus. Optimis mas. Oh, iya, aku tutup bapakmu kok pak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Artinya kita disuruh berusaha untuk Nabi, kerja, cari duniamu seukuran hidupmu di dunia. Kalau kita tahu hadisnya Nabi Rasulullah mengatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad usianya di dunia berkisar 60 sampai 70 tahun. Dawai Kanjeng Nabi. Umat saya itu usianya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kemana? Meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, pindah kemana? Alam barzah. Di alam barzah berapa tahun? Ngenteni kiamat. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, berarti di alam kubur ngenteni antri 1000 tahun. Kalau kiamatnya 5000 tahun yang akan datang, berarti di dalam kubur antri 5000 tahun sampai kiamat. Kita ceritake jenengan ben paham. Jadi urip iki dudu dolanan. Hidup ini bukan main-main. Semua ada tanggung jawabnya. Apapun jabatanmu, Anda mau jadi pejabat pemerintah, mau jadi orang kaya, mau jadi TNI, mau jadi Polri, mau jadi Habib, mau jadi kiai, mau jadi pedagang, mau jadi rakyat, mau jadi apapun, ada tanggung jawabnya di akhirat. Ingat-ingat itu. Berbuatlah untuk duniamu seukuran hidupmu di dunia. Cari duit seukuran hidupmu di dunia. Kalau kita hidup umur 70 tahun, kira-kira berapa biaya yang kita butuhkan untuk hidup di dunia? Kalau sudah punya uang 5 miliar, 10 miliar, 20 miliar, sudah cukup untuk modal hidup di dunia. Cukup. Isuk kerja, awan kerja, sore kerja, bengi kerja, subuh kerja.
Lagi urip model opo ini. Yang kedua, berusahalah untuk akhiratmu seukuran kekalmu hidup di akhirat. Ya, kekal di akhirat. Yang ketiga, berusahalah untuk surgamu seukuran syukurmu kepada Allah di surga. Yang keempat, berbuatlah sesukamu seukuran sabarmu menghadapi siksanya Allah di neraka. Kenapa papat ini? Ini dawai Kanjeng Nabi. Yang keempat, yang ketiga, berbuatlah untuk surgamu seukuran syukur atas nikmat dari Allah selama kamu di surga. Yang keempat, berbuatlah sesukamu, maksiatlah sesukamu seukuran kuatmu menahan siksanya Allah di neraka. Monggo. Lagi ono papat iki. Jadi dunia jenengan urip dalu niki. Niki jenengan kumpul ngeten niki. Ini banyak malaikat-malaikat Allah sing nyateti. Malaikat Allah kumpul di tengah-tengah panjenengan kalian kula. Walaupun jenengan berbuat dosa di situ, di pojokan situ, banser ora weruh, polisi ora weruh, malaikat nang samping weruh. Catat malaikat. Ini berbuat dosa. Di mana? Ketika hadir acara Az-Zahir nang Bendar. Tulis jam sekian, detiknya sekian. Ono. Ada semua. Sekali lagi saya ngomong, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, semua ada catatannya di Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda perlu ketahui, berbuatlah untuk sabar, seberapa kuat sabarmu menghadapi siksa Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kalian kula teng donya niki kena puntung rokok, panasnya seminggu nggak hilang-hilang. Itu belum apa-apa dibanding siksanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan surganya Allah kekal abadi. Akhirat tidak ada kematian lagi. Urip saklawase nang akhirat. Ingat, kita boleh membangun rumah kita di dunia model koyo istana, model kayak ini, silahkan bangun rumahmu di dunia. Ingat, dunia kamu tinggal nanti. Kamu akan tidur di mana? Tinggal di mana? Di akhirat. Bangun rumahmu di akhirat. Karena rumahmu yang di akhirat yang akan kau tempati untuk selamanya. Yang akan kau tinggali untuk selamanya akhiratmu. Bangun duniamu, silahkan, jangan kau lupakan akhiratmu. Artinya apa? Kerja, monggo, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan kau lupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dunia yang kau dapatkan di dunia ini, harta yang kau dapatkan di dunia tidak akan membawa kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek cuman bangun omah nang dunia, kita bangun rumah di dunia 5 miliar, 10 miliar, lantainya dari marmer, tempat tidurnya yang paling mahal, AC-nya yang paling dingin, kamar mandinya yang seperti kolam renang, bangunan. Gak apa-apa Beb, silahkan, tapi tolong jangan kau lupakan untuk membangun rumahmu di akhirat. Bagaimana caranya bangun rumah di akhirat? Ini diantaranya malam hari ini nih, beliau dalam rangka bangun rumah nang akhirat ini. Bangun rumah nang akhirat. Kenapa? Beliau ini mencari harta di dunia, kerja untuk duitnya kumpul ke. Setelah uangnya terkumpul, membuat acara yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Setelah duitnya terkumpul, mengenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad, mengenalkan anaknya kepada ulamanya Nabi Muhammad, mengenalkan anaknya kepada keluarganya Nabi Muhammad, mengenalkan anaknya kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud rumah dunia seperti itu tadi, yang dimaksud rumah akhirat
Di antaranya niki dalu niki. Bangun rumah akhirat di antaranya juga apa? Salatmu jadi perabotan di rumahmu di surga. Zakatmu jadi perabotan rumahmu di akhirat. Sedekahmu jadi rumahmu di akhirat. Amal baikmu di dunia jadi rumahmu di akhirat. Bangunan rumahmu. Jangan sibuk memperhias rumah di dunia saja. Kita nggak ingin cuma masuk surga, tapi di surga nggak punya rumah. Gelandangan, nonggo kono, nang omahe tonggo. Aku tak titip nang omahmu sewengi. Nah, turu kene sewengi, ngesuk turu koncone kono, ngesuk turu. Ora enak surga ngono. Bangun rumahnya di surga. Para ulama kita, para habaib kita, para guru-guru kita, semuanya mereka bangun rumah. Mereka bangun rumahnya dengan bagus, nggak apa-apa. Tapi nggak lupakan akhiratnya. Akhiratnya juga. Dan ini beliau ngajari anaknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Adibu auladakum ala thalasi hisalin. Ajari anakmu tolong perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Niki diajari mulai dari kecil. Niki kan anaknya dari tadi udah ngefans sama Az-Zahir. Anaknya ngomong, pokoknya aku gelem sunat nek diundangi Az-Zahir. Kalau Az-Zahir tidak datang, tekan tua aku ora sunat ora apa-apa. Makanya bapaknya bingung, ojo tak undangi. Nggih. Ngono wis apal go sudah Az-Zahir. Pokoknya dia tadi sudah request, pokoknya nanti Joko Tingkir Wali Jawa. Ya, siap. Yang kedua apa tadi? Suluku batok. Request. Hah? Emang sampean disunat? Oh, ora tahu. Aku kan ngomong sing sunat sing request. Oh, yang acara. Ya, dimaafi ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lah, ngeten niku. Dawuh Kanjeng Nabi, kita disuruh mendidik anak kita. Yang pertama cinta Nabi Muhammad, yang kedua cinta keluarga Nabi Muhammad, yang ketiga pinter dan fasih membaca Al-Qur'anul Karim. Ngeten niku pondasi. Ayo anak-anak kita ini sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu sebagaimana mereka akan hidup di zamannya. Didiklah anak-anakmu sebagaimana mereka akan hidup di zamannya. Jenengan pikir-pikir, jenengan angen-angen dalu niki. Kita hidup tahun 2023. Maksiat merajalela, fitnah merajalela, kerusakan di mana-mana. Jenengan bisa bayangkan 30 tahun yang akan datang anak kita ketika hidup zamannya seperti apa? Persiapkan anak kita dari saat ini supaya ketika dia sudah dewasa, ada maksiat melanda, ada fitnah melanda, mereka sudah punya keimanan yang kuat, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga anak-anak kita walaupun hidup di zaman yang maksiat merajalela, mereka tetap mengikuti ajaran salafun saleh. Mereka tetap mengikuti ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Mereka tetap mengikuti Mbah Wahab Hasbullah, mengikuti Mbah Khalil Bangkalan, mengikuti para habaib min ahlus sunnah wal jamaah. Ajari, ojo cuma tukok ke HP. Wong ibu-ibu karo bapak-bapak sekarang tuh terlalu cinta sama anaknya. Belum waktunya punya handphone sudah dibelikan handphone anaknya. Akhirnya anaknya ketika suruh ngaji sore, ustadz ngajar, anaknya tiktokan. Murid iki. Terus betul. Kenapa? Belum waktunya. Cinta boleh cinta sama anaknya, cuman ada batasan. Anak masih SD minta belikan sepeda motor, dibelikan. Urung wayai. Malah orang tuanya nanti al-keron, al-kepikiran. Metu sekolah anaknya sekolah SD naik sepeda motor, sing melas Pak polisi. Polisi ke arep nilangi iki cah cilik, jelas orang duwe SIM, dinengke bahaya. Itu gimana? Dilema jadi polisi. Kesian. Belum waktunya. Itu namanya bukan cinta. Kalau kita cinta kepada anak kita, belikan mereka sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Belum waktunya beli handphone, tuh kok ke handphone. Akhirnya ketika ujian, anak kita nggak tidur malam, dia di kamarnya, ngunci kamarnya, wifi dengan 24 jam di rumahnya. Alasannya apa? Melas beb putra kula, melas beb anak saya. Bukan melas itu, justru menjerumuskan anak-anak kita. Kalau Anda kesian kepada anak kita, lebih baik mereka menangis di dunia daripada mereka menangis di akhirat. Nggak apa-apa biar nangis, yang penting dia pinter baca Quran, yang penting dia cinta Nabi Muhammad, yang penting dia cinta kepada orang tuanya, dia berbakti kepada orang tuanya, mengerti syariatnya Rasulullah SAW. Niku malah langkung sae.
Jadi kalau anak kita dari kecil sudah cinta Nabi, kenal Nabi, derek Nabi, cinta ulama, ngerti syariatnya Allah, derek ngerti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, ketika dia dewasa mau jadi apapun dia tetap pegangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi pejabat tetap berkaca kepada Nabi Muhammad, mau jadi ulama berkaca pada Nabi Muhammad, mau jadi polisi, mau jadi TNI, mau jadi apapun, mau jadi pengusaha apapun tetap mengikuti caranya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena contoh yang paling pantas untuk dicontoh Rasulullah. Jenengan pingin dagang sukses, Nabi Muhammad pedagang yang paling sukses. Jenengan pingin tahu suami paling sukses di dunia, Rasulullah. Anda pingin tahu kakek yang paling sukses mendidik cucunya, Nabi Muhammad. Presiden paling sukses, Nabi Muhammad. Panglima perang paling jenius, paling pinter, paling sukses, Nabi Muhammad. Gak ada alasan untuk tidak meniru Nabi Muhammad. Betone napa? Jenengan kalian kalau tidak mau mempelajari sejarahnya Nabi. Kita ini nggak mau belajar sejarahnya Nabi. Kita hanya datang di majelis sholawat, yang penting sholawatan. Khairul bariyah nadra ilayya. Mulai nggak belajar sejarah Nabi. Pelajari sejarah Nabi. Karena orang nggak kenal sama Nabi, nggak mungkin cinta sama Nabi. Kalau orang nggak cinta sama Nabi, imannya tidak akan bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena poin kita semakin ikut kepada Allah, semakin iman kepada Allah, tergantung seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad. Tambah cinta dengan kanjeng Nabi, tambah iman kepada Allah. Poinnya ingatan itu. Nah, ini mudah-mudahan majlis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kula terus dongaaken lagi. Putrane Bapak sini Waryanto. Ini mudah-mudahan tak dongake senyum-senyum terus ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Begitu juga anak-anak kita, insya Allah semuanya soleh soleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, monggo sekali lagi, ayo tanamkan anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, dan diri kita juga, bapak ibunya ini juga. Ayo kita setiap hari berusaha menjadi manusia-manusia yang lebih baik, kadar imannya dan cintanya kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya masa tua kita bahagia, supaya masa tua kita dibahagiakan oleh anak-anak kita. Kita nggak ingin kalau kita sudah tua anak kita menyepelekan kita. Kita nggak ingin ketika kita sudah wis tua anaknya ora peduli karo wong tuane. Sebab apa? Sebab di masa kecil anak kita lalai tidak mendidik ajarannya Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin sebagaimana para ulama, para kiai kita, para kus-kus kita wis sepuh, udah umur 80 tahun, anaknya tetap ngancani, anaknya tetap bakti, anaknya tetap mulia. Kenapa? Karena ketika kecil anaknya dikenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita. Dengan banyaknya majelis sholawat di Kabupaten Pati, mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Pati semakin makmur, semakin sejahtera, semakin beriman, semakin bermartabat, semakin berakhlak, dan insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi Kabupaten Pati, masyarakat Kabupaten Pati dan daerah Pati dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari perpecahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Joko tinggi, hafal? Ayo ikut Joko tinggi. Kita akan nyanyi juga. Hafal betul? Hah? Masam-masam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim
تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستشفى وتنال بوجهه وعلى آله
بدوام